sana yang kedua kepada Bapak Ustadz Muhammad Yunus SPDI, kami silahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramun, jamaah majlis maulid, majlis Nurul Huda rahimakumullah, yang sama kita hormati, muliakan sahibul bait Al-Ustadz Bapak Haji Mansur, mata'anallah bituli hayati wa bi'ulumih, yang sama kita muliakan para habaib Al-Habib Hud bin Abdullah Al-Atas, mata'anallah bituli hayati wa bi'ulumih, Fadilat Al-Habib Al-Habib Raihan ibni Hud, asallah an yuzawwijahu sari'an ma yumkin. Wa ila jami'il asatid, guru kita, tokoh agama kita, khususnya adalah guru saya Bapak Kiai Haji Jayadi Amin LC, mata'anallah bituli hayati wa bi'ulumi, Bapak Ustadz Haji Abdul Rajad, Bapak Ustadz Zainuddin Nur, Bapak Ustadz Syahid, Bapak Haji Matmur, wabil khusus pula guru kita, mohon maaf sekaligus sahibul bait juga, adalah Al-Ustadz Bapak Ahmad Suryadi MPD, mata'anallah bituli hayati wa bi'ulumi, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW 021, Bapak RT 01 Bapak Ridwan, alhamdulillah beliau baru sembuh dan semoga senantiasa sembuh, sehat selalu. Bapak Sofyan RT 5 RW 02, tokoh Karang Taruna Bapak Lais Samarkandi MPD, serta keluarga besar daripada Kong Haji Rasim, adik-adik sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Mohon maaf pembawa acara, adik saya yang ganteng Bapak Rizky Maharsyah, yang telah memberikan kesempatan buat saya. Thayyib Al-Habib ana fi hairin baina kana al-habib yatakallam al-kalam baina nasrin wa syi'rin fa ana la afham hal atakallamu hadha nasran aw syi'ran aw rubbama faqat tanbih li nafsihi aw tazkir. Tadi Habib bicara ya nasr dan syair, prosa dan puisi, maka saya nggak tahu entah ini prosa entah puisi, la adri wa la afham. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyambung apa yang disampaikan oleh Habib kita yang muda dan ganteng dan masih bujangan, kita doakan segera mendapatkan jodoh ya, karena tadi beliau minta didoakan disehatkan neneknya sampai beliau mendapatkan jodoh. Kalau dilamain repot juga Bib ya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak panjang lebar yang saya ingin sampaikan menyambung cinta ya, karena memang Habib adalah masih muda jadi bicaranya cinta, tapi saya juga tak mau kalah, saya juga senang dengan cinta. Maka untuk menyambung cinta kita kepada Rasulullah dengan waktu yang singkat ini, saya sampaikan ada 3 hal yang mesti kita kenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sirahnya Nabi, surahnya Nabi, surahnya Nabi, sirahnya Nabi, dan sarirahnya Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah surahnya Nabi.
gambarnya Nabi, tampilannya Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang begitu luar biasa. Kalau kita mengenal dalam sejarah, ada nabi yang terkenal dengan kegantengannya. Siapa adik-adik nabi yang paling ganteng? Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan? Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ganteng. Maka Nabi Muhammad sampai-sampai ahli puisi mengatakan khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Engkau yang Muhammad diciptakan bebas dari segala kekurangan, ka'annaka khuliqta kama tasha, sebagai seakan-akan engkau ini diciptakan atas kehendak dirimu sendiri. Inilah kehebatan tampilan Nabi Muhammad secara surah. Udah, itu saja secara singkat. Jadi tampilan Nabi adalah manusia yang paling sempurna, khalqan wa khuluqan, baik penampilannya maupun akhlaknya. Yang kedua adalah sirahnya Nabi. Sirahnya Nabi tidak kalah penting, khususnya kita yang ada di akhir zaman ini. Maka mari sama-sama kita pelajari perjalanan hidup Rasulullah, wabil khusus dalam keteguhan beliau menjaga akidah, menjaga iman, menjaga akhlak. Ini yang harus kita contoh. Rasulullah itu Pak dakwah, Nabi ini jadi orang soleh dan jadi muslim. Nabi jadi orang yang baik dan juga mengajak orang menjadi baik. Ketika Nabi menjadi orang yang soleh, tidak masalah. Semua orang mengatakan Muhammad al-Amin. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Tapi begitu Nabi mengajak orang berbuat baik, Nabi mulai berdakwah, maka datanglah tuduhan, fitnahan dan cemoohan. Nabi yang tadinya dikatakan al-Amin, dikatakanlah Nabi sahirun. Nabi dikatakan tukang sihir, bahkan Nabi dikatakan majnun. Nah, inilah perjuangan Nabi. Tapi begitu kuatnya Nabi dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, sampai-sampai ketika Nabi dia tawarkan harta, tahta, wanita, apa jawaban Nabi? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai Allah memberikan aku kemenangan atau aku binasa. Ini suatu pandangan akidah yang amat sangat penting dipegang oleh kita semua, bahwa akidah dan iman ini adalah harga mati di samping NKRI harga mati. Jadi harus kita perjuangkan iman kita, bangsa kita, negara kita dari siapapun orang yang ingin merebut NKRI ini. Jadi inilah yang harus kita ambil dari sirahnya perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama kita benar luar biasa ya, mengajarkan yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan. Ini kita tanamkan. Rasulullah pun berjuang untuk bangsa dan negaranya, berjuang untuk agamanya. Maka tidak ada tawar-menawar untuk iman, tidak ada tawar-menawar untuk bangsa dan negeri ini. Karena yang memerdekakan bangsa negeri ini bukan siapa-siapa, adalah para ulama dan santri. Dengan teriakan Allahu Akbar, semangat para ulama, semangat para santri berkobar memerdekakan bangsa dan negeri ini. Maka kita tidak rela kalau negara kita diganggu oleh orang lain. Yang terakhir, sarirahnya Nabi. Jadi pertama tadi surah, gambarnya Nabi seperti apa? Tadi secara singkat saya jelaskan begitu. Kemudian sirahnya ya Nabi, perjalanan hidup Nabi, dan yang terakhir sarirahnya, yaitu isi hatinya Rasulullah, kedalaman jiwa Rasulullah, kebersihan jiwanya Rasulullah. Ini yang harus kita pelajari dan kita ikuti. Nabi adalah orang yang dijamin masuk surga, tapi luar biasa, sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak. Kalau kita di sini ada yang bengkak, kayaknya bukan karena sholat, tapi gara-gara main bola atau main futsal. Untung main bolanya masih jadi runner up, alhamdulillah, lumayan runner up. Nah, sirah Rasulullah begitu. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau menjadi orang yang maksum, dijamin masuk surga, tapi sholatnya kakinya sampai bengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang maksum, dijamin masuk surga, mengapa masih sholat
Apa jawaban Nabi? Singkat, afalam akun abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, sesulit apapun hidup kita, modalnya cuma dua, sabar dan syukur. Berumah tangga, sabar dan syukur. Menjadi pemimpin, sabar dan syukur. Menjadi guru, sabar dan syukur. Insya Allah. Berumah tangga aja, berumah tangga. Ada suami istri, istrinya cakep banget, suaminya nauzubillah. Tapi kata sang istri, abang, insya Allah kita berdua masuk surga. Oh adek tahu? Iya bang. Kenapa begitu dek? Karena abang selalu menatap wajah aku dengan syukur, dan aku menatap wajah abang penuh dengan kesabaran. Dan orang yang sabar dan syukur dua-duanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Jadi ini syukurlah. Jadi sarirohnya Nabi. Belum lagi nanti akhlaknya Rasulullah, dalamnya hati Rasulullah, yang ini perlu kita pelajari. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya tadi 3, surahnya Nabi kita pelajari, sirahnya Nabi kita pelajari, dan yang paling penting sarirohnya Nabi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan untuk majelis Nurul Huda, ya Habib ya, Nurul Huda. Hada ism min ismik minkum. Fadallah, insyaallah ma ajmal. Kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan majelis Nurul Huda ini Allah senantiasa istiqomahkan. Kata Habib tadi, mudah-mudahan istiqomah sebulan sekali, nanti bisa seminggu sekali. Amin ya rabbal alamin. Juga kita yang hadir, mudah-mudahan Allah teguhkan iman Islam kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza warjukumul afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا